Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 Masehi dari pasangan ulama Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam Nasab dari pihak ayah, berurutan dari Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Al-Husain, hingga sampai Rasulullah SAW di Kairo, Mesir. Silsilah nasab itu berdasarkan kitab Negara Kertabumi. Sementara ibunya bernama Nyai Rara Santang, 1448 Masehi, adalah putri dari Raja Pajajaran, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Sang ibu kemudian memeluk Islam dengan gelar Syarifah Mudaim. Syarif Hidayatullah menjadi Raja Cirebon usai menggantikan kakak ibunya, Raden Walang Sungsang. Beliau tiba di Cirebon 1470 Masehi pada usia 22 tahun dan dilantik menjadi Cirebon 1479 Masehi dengan mendapat dukungan dari Kerajaan Demak. Penobatan menjadi Raja Cirebon ini membuat Syarif Hidayatullah diberi gelar Maulana Jati yang kemudian dijuluki Sunan Gunung Jati. Catatan sejarah banyak yang mengungkap bahwa Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kafi merupakan guru Sunan Gunung Jati. Sebelum tiba di Cirebon, beliau pernah lebih dulu singgah di Pasai, pesisir utara Sumatera, untuk memperdalam Islam. Saat masih di Mesir, Sunan Gunung Jati belajar Islam kepada ayahnya dan ulama-ulama di Timur Tengah. Sementara Syekh Nurjati merupakan guru dari Pangeran Cakrabuana, paman Sunan Gunung Jati. Syekh Nurjati adalah penyebar Islam pertama di Cirebon dan Sumedang, Jawa Barat. Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyi Rara Jati, anak dari Syekh Nurjati, dan dikaruniai dua putra, yakni Pangeran Jayakelana dan Pangeran Bratakelana. Kemudian pernikahan selanjutnya dengan Nyi Mas Pakungwati, putri dari pamannya sendiri, yaitu Pangeran Cakrabuana. Pernikahan ini membuat kerajaan Cirebon menjadi berbasis Islam setelah Syarif Hidayatullah diangkat menjadi Raja Cirebon. Saat menjadi raja, beliau meletakkan asas-asas Islam. Pada masa itu pula, Sunan Gunung Jati diangkat menjadi Dewan Dakwah Wali Songo untuk menggantikan Sunan Ampel yang wafat. Pernikahan selanjutnya dengan Nyi Kawunganten, seorang adik dari penguasa lokal Banten, dengan memberikan sepasang putra-putri, yakni Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin. Ratu Wulung Ayu lalu mengikuti suaminya ke India, sedangkan Maulana Hasanuddin meneruskan dakwah Islam dengan mendirikan kerajaan Banten dan menjadi raja pertama. Sunan Gunung Jati juga diketahui pernah menikahi wanita Tionghoa bernama Ong Tien Nio dan berhasil mengajaknya memeluk Islam. Hal ini dipertegas dengan keberadaan keramik bercorak Tionghoa di makam Sunan Gunung Jati. Pernikahan tersebut berawal dari sebuah tantangan yang diberikan oleh Kaisar Cina yang berhasil dijawab oleh Sunan Gunung Jati. Awalnya Kaisar Cina menganggap jawaban itu salah dengan mengusir beliau. Namun pada akhirnya, jawaban itu terbukti benar dengan menyusul Sunan Gunung Jati untuk menemuinya. Selain itu, beliau juga berhasil mengajak seluruh prajurit perang Kaisar Cina yang jumlahnya ribuan untuk memeluk Islam. Dakwah Sunan Gunung Jati berfokus di pesisir Pantura dari Cirebon hingga ke barat Pulau Jawa, termasuk Sunda Kelapa atau Jakarta. Beberapa kota penting beliau jadikan objek dakwah dengan memanfaatkan fasilitas kekuasaan dan kemampuan untuk melakukan akulturasi budaya. Metode dakwah. Metode penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati menggunakan metode kesenian gamelan yang mudah diterima oleh warga Cirebon. Bagi siapa saja yang ingin melihat pertunjukan gamelan, dianjurkan untuk mengucapkan syahadat terlebih dahulu. Sunan Gunung Jati juga menjadi pemrakarsa berdirinya Kerajaan Banten di tengah perjuangan melawan ekspansi Portugis. Penggunaan metode lebih halus dilakukan setelah beliau pulang berhaji bersama putranya Maulana Hasanuddin.
Pada tahun 1552 Masehi, Maulana Hasanuddin lalu ditunjuk oleh ayahnya menjadi Raja Banten. Kala itu, Banten merupakan wilayah pelabuhan yang dimasuki Portugis. Misionaris Kristen oleh Portugis dibendung oleh Sunan Gunung Jati dan putranya Maulana Hasanuddin. Sunan Gunung Jati wafat pada tanggal 19 September 1569 dalam usia 121 tahun. Beliau dimakamkan di Gunung Sembung yang berada di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon.